Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem pendukung keputusan untuk menjawab soal ujian akhir semester pemrograman sistem komputer. Oke, tanpa banyak basa-basi, kita langsung saja menuju pembahasannya. Pengertian sistem pendukung keputusan. Sistem pendukung keputusan atau SPK adalah sebuah sistem yang mampu memberikan kemampuan pemecahan masalah maupun kemampuan pengomunikasian untuk masalah dalam kondisi semi terstruktur dan tak terstruktur. Sistem ini digunakan untuk membantu pengambilan keputusan dalam sistem semi terstruktur dan situasi yang tidak terstruktur, di mana tak seorang pun tahu secara pasti bagaimana keputusan seharusnya dibuat. Sistem pendukung keputusan atau SPK bertujuan untuk menyediakan informasi, membimbing, memberikan prediksi, serta mengarahkan kepada pengguna informasi agar dapat melakukan pengambilan keputusan dengan lebih baik. Berikutnya ada komponen sistem pendukung keputusan. Secara umum, sistem pendukung keputusan dibangun oleh 3 komponen besar, yaitu database manajemen, model database, dan software system atau user interface. Komponen-komponen SPK tersebut dapat digambarkan seperti gambar di bawah ini. Database Management. Database Management merupakan subsistem data yang terorganisasi dalam suatu sistem database. Data yang merupakan suatu sistem pendukung keputusan dapat berasal dari luar maupun dalam lingkungan. Untuk keperluan sistem pendukung keputusan, diperlukan data yang relevan dengan permasalahan yang hendak dipecahkan melalui simulasi. Yang kedua ada model base. Model base merupakan suatu model yang mempresentasikan permasalahan ke dalam format kuantitatif atau model matematika sebagai contohnya. Sebagai dasar simulasi atau pengambilan keputusan, termasuk di dalamnya tujuan dari permasalahan atau objektif, komponen-komponen terkait, batas-batasan yang ada atau constraints, dan hal-hal terkait lainnya. Model base memungkinkan pengambil keputusan menganalisis secara utuh dengan mengembangkan dan membandingkan solusi alternatif. Yang ketiga ada user interface. Terkadang disebut sebagai subsistem dialog. User interface merupakan penggabungan antara dua komponen sebelumnya, yaitu database management dan model base, yang disatukan dalam komponen ketiga atau user interface setelah sebelumnya dipresentasikan dalam bentuk model yang dimengerti komputer. User interface menampilkan keluaran sistem bagi pemakai dan menerima masukan dari pemakai ke dalam sistem pendukung keputusan. Manfaat sistem pendukung keputusan. Sistem pendukung keputusan dapat memberikan berbagai manfaat dan keuntungan. Manfaat yang dapat diambil dari sistem keputusan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah memperluas kemampuan pengambil keputusan dalam memproses data atau informasi bagi pemakainya. Yang kedua, membantu pengambil keputusan untuk memecahkan masalah, terutama berbagai masalah yang sangat kompleks dan tidak terstruktur. Yang ketiga, dapat menghasilkan solusi dengan lebih cepat serta hasil yang dapat diandalkan. Dan yang terakhir, walaupun suatu sistem pendukung keputusan mungkin saja tidak mampu memecahkan masalah yang dihadapi oleh pengambil keputusan, namun dia dapat menjadi simulasi bagi pengambil keputusan dalam memahami persoalannya, karena mampu menyajikan berbagai alternatif pemecahan. Dalam sistem pengambil keputusan, terdapat beberapa tahap, seperti tahap pertama yaitu adalah tahap pemahaman atau intelligence phase. Tahap ini merupakan proses penelusuran dan pendeteksian dari lingkup problematika serta proses pengenalan masalah. Data masuk diperoleh, diproses, dan diuji dalam rangka mengidentifikasikan masalah. Yang kedua, ada tahap perancangan atau design phase. Tahap ini merupakan proses pengembangan dan pencarian alternatif yang tidak atau solusi yang dapat diambil. Tersebut merupakan representasi kejadian nyata yang disederhanakan sehingga diperoleh proses validasi
dan verifikasi untuk mengetahui keakuratan model dalam meneliti masalah yang ada. Tahap yang ketiga adalah tahap pemilihan atau choice phase. Tahap ini dilakukan pemilihan terhadap di antara berbagai alternatif solusi yang dimunculkan pada tahap perencanaan agar ditentukan atau dengan memperhatikan kriteria berdasarkan tujuan-tujuan yang dicapai. Dan yang terakhir adalah tahap implementasi atau implementation phase. Tahap ini dilakukan penerapan terhadap rancangan sistem yang telah dibuat pada tahap perancangan serta pelaksanaan alternatif tindakan yang telah dipilih pada tahap pemilihan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.